Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Arman Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan untuk tetap beraktivitas. Dan tak lupa, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Natania dengan NIM 202340640520. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dan pemahaman saya mengenai materi teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi di dalam pikiran, tetapi hasilnya harus terlihat dalam perubahan perilaku yang bisa diamati. Perubahan ini terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan yang memicu respon. Agar pembelajaran efektif, stimulus harus diberi penguatan atau reinforcement, yang terbagi menjadi penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif ini bisa berupa reward atau hadiah, dan penguatan negatif ini contohnya seperti menghilangkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Prinsip utama teori ini adalah seseorang dikatakan belajar jika ada perubahan dalam perilakunya, yang terbentuk dari hubungan antara stimulus dan respons. Oleh karena itu, pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat agar siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Dalam penggunaan ICT, program komputer bisa digunakan untuk memberikan stimulus dan penguatan secara konsisten, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing siswa. Teori yang kedua adalah teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi seperti proses penyimpanan memori pada komputer, di mana manusia memiliki 3 jenis memori, yaitu register sensorik yang menerima informasi. Lalu yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory untuk penyimpanan sementara, dan memori jangka panjang atau long term memory yang fungsinya adalah menyimpan informasi secara permanen. Agar informasi bisa tersimpan dengan baik, pembelajaran harus dimulai dengan hal yang menarik perhatian siswa, karena kita lebih mudah mengingat sesuatu yang unik. Selain itu, pembelajaran harus menyajikan tindakan yang tepat dan memberikan latihan yang cukup untuk memperkuat ingatan dan memastikan informasi tersimpan di memori jangka panjang. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik dan latihan berulang secara individual agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi. Lalu teori yang ketiga adalah teori perilaku kognitif oleh Robert Gagne. Teori perilaku kognitif menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan kondisi kognitif siswa, karena setiap anak memiliki keterampilan berbeda, seperti pemahaman konsep, aturan, atau pemecahan masalah. Pembelajaran harus mengikuti 9 peristiwa instruksional yang disusun secara hierarkis, di mana keterampilan sederhana menjadi dasar untuk keterampilan yang lebih kompleks. Prinsip utama teori ini adalah pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, serta siswa harus menguasai keterampilan prasyarat sebelum mempelajari keterampilan baru. Dalam penggunaan ICT, komputer bisa membantu memantau tingkat keterampilan siswa dan menyediakan aktivitas yang sistematis sesuai dengan tahapan pembelajaran. Lalu masuk ke teori yang keempat, yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh Gagne and Briggs. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang dengan sistem yang jelas dan terukur, mulai dari penentuan tujuan, penyusunan materi secara berurutan, pencocokan instruksi dengan penilaian, hingga pengujian dan revisi. Prinsip utamanya adalah pembelajaran akan lebih efektif jika sistem pengajarnya dirancang dengan baik, mencakup tujuan, aktivitas, dan metode penilaian yang sesuai.
Dalam pembelajaran, materi harus disusun secara bertahap dan sistematis, serta siswa harus dipantau terus-menerus untuk memastikan pemahamannya. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu menyajikan materi secara terstruktur, menyediakan latihan interaktif, serta melakukan penilaian otomatis, sehingga guru lebih mudah memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik dengan cepat. Yang kelima adalah implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika 1. Keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, serta respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Lalu yang ketiga, siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Lalu yang teori keenam adalah teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses pertumbuhan individu melalui pengalaman sosial dan aktivitas langsung yang relevan dengan dunia nyata. Pelajar yang baik adalah manakala siswa langsung belajar dari pengalaman. Siswa dihadapkan pada aktivitas sosial yang nyata dan belajar melalui interaksi sosial terhadap masalah dan persoalan yang langsung mereka hadapi. Kurikulum harus berbasis minat siswa dan diajarkan secara terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Prinsip utamanya adalah pembelajaran harus melibatkan interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Dalam penerapannya, pembelajaran harus bersifat kolaboratif, berbasis proyek, dan menekankan koneksi dengan dunia nyata. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Dalam penggunaan ICT, teknologi dapat mendukung kolaborasi serta membantu siswa memahami konsep abstrak melalui presentasi visual yang menghubungkan teori dengan aplikasi nyata. Yang ketujuh adalah teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi karena interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor individu, atau interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungannya. Siswa bisa belajar dari pengalaman langsung atau enactive learning, atau dengan mengamati orang lain, atau disebut dengan vicarious learning, seperti guru atau teman sebaya. Motivasi belajar dipengaruhi oleh keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Dalam pembelajaran, penting menyediakan model yang baik agar siswa bisa meniru dan meningkatkan rasa percaya diri. ICT dapat dimanfaatkan untuk menampilkan video pemodelan yang membantu siswa memahami dan meniru keterampilan yang diharapkan. Teori ke-8 adalah teori scaffolding oleh Lev Vygotsky. Teori ini memandang bahwa perkembangan kognitif dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya perbedaan individu di sini adalah antara orang dewasa atau ahli dan anak-anak atau pemula. Perbedaan antara keduanya disebut dengan zona perkembangan proksimal. Scaffolding di sini adalah siswa belajar menggunakan alat bantu. Contohnya bantuan guru, media, dan lain-lain. Karena setiap siswa punya latar belakang dan kemampuan berbeda. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena setiap siswa punya latar belakang dan kemampuan berbeda, jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhannya. ICT bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu visual dan menyediakan berbagai cara belajar agar siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit. Yang kesembilan adalah teori perkembangan anak menurut Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa belajar disesuaikan dengan tahapan anak. Di sini, anak melewati 4 tahap perkembangan. Yang pertama adalah sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun dengan pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dan tindakan motoriknya adalah menggapai dan menyentuh. Yang kedua adalah praoperasional dari 2 sampai 7 tahun, yaitu bercerita dan mengetahui simbol. Lalu yang ketiga adalah tahapan konkret dari umur 7 sampai 11 tahun yang menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Lalu yang terakhir adalah masa operasi formal dari umur 12 tahun ke atas. Bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu.
Saat menghadapi sesuatu yang baru, mereka mengalami ketidakseimbangan dan akan menyesuaikannya dengan pemahaman lama atau asimilasi atau mengubah cara berpikir mereka atau biasa disebut sebagai akomodasi. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dan memberikan kesempatan eksplorasi. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa menjadi alat bantu interaktif yang mendukung proses eksplorasi sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Masuk ke teori 10, yaitu teori Discovery Learning dari Jerome Bruner. Menjelaskan. Lalu teori yang ke-10 ada dari teori Discovery Learning dari Jerome Bruner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat konsep jika menemukannya sendiri melalui eksplorasi. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba, mengeksplorasi, dan menemukan konsep secara mandiri. Prinsip utama teori ini adalah siswa belajar lebih baik ketika mereka menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, siswa harus diberi kesempatan untuk bereksperimen dan mengeksplorasi tanpa terlalu banyak batasan. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa digunakan untuk menyediakan lingkungan belajar yang luas, penuh informasi, dan interaktif, sehingga siswa dapat menjelajahi konsep dengan lebih bebas. Yang ke-11 adalah teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan bawaan yang berbeda-beda, sehingga cara mereka belajar juga tidak sama. Gardner mengelompokkan kecerdasan ini menjadi 8 jenis, seperti di samping. Nah, prinsipnya setiap siswa punya gaya belajar yang berbeda, jadi pembelajaran harus fleksibel dan bisa disesuaikan. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan variasi metode supaya semua siswa bisa memahami materi tersebut sesuai dengan kecerdasannya. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa mendukung berbagai gaya belajar, misalnya dengan video, audio, atau simulasi interaktif. Siswa juga bisa menunjukkan pemahamannya lewat berbagai cara, seperti membuat proyek multimedia atau diskusi kelompok sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Teori ke-12, yaitu teori atau strategi integrasi teknologi berbasis teori inquiry. Strategi integrasi teknologi berbasis inquiry ini dapat diterapkan ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks, sehingga media visual diperlukan untuk membantu siswa memahami dan menghubungkan konsep dengan dunia nyata. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendorong kolaborasi antar siswa, memberikan variasi dalam cara belajar, serta memungkinkan mereka menunjukkan kompetensi dengan berbagai metode. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran inquiry dapat menyediakan model atau contoh nyata yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jika diberi kesempatan yang cukup, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan eksplorasi yang lebih luas, sehingga siswa dapat menemukan minat mereka sendiri dalam proses belajar. Baik, demikianlah hasil presentasi tersum dari materi yang saya tulis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.